konsep pemberdayaan masyarakat. Munculnya konsep pemberdayaan masyarakat atau social environment sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan development yang pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia dan Asia. Implikasi nyata kegagalan konsep pembangunan secara terpusat ini adalah adanya ketimpangan kesejahteraan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Contohnya yakni pembangunan di daerah Papua yang masih tertinggal sehingga memunculkan gerakan-gerakan separatis. Pengertian secara konseptual. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, bertujuan untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Teori ABCD. Secara sederhana, pendekatan ABCD dapat didefinisikan sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada aset lokal yang terdapat di suatu wilayah. Dalam pendekatan ini, masyarakat dianggap sebagai aset berharga bagi desa. Komunitas masyarakat yang ada di desa, misalnya BUM desa, ibu-ibu PKK, kelompok tani, atau yang lainnya, merupakan aset desa yang sangat berharga. Berbagai kelompok masyarakat tersebut dapat dilihat keterampilan atau potensinya, kemudian diberikan wadah untuk dapat dikembangkan dan diberdayakan sehingga menjadi karya yang dapat bernilai ekonomis baik di lingkungan sosial maupun di lingkungan lainnya. Terdapat 4 komponen yang terdapat di teori ABCD. Yang pertama, Based approach merupakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat berupa kesadaran akan masalah yang tengah dihadapi. Yang kedua yaitu aspek need-based approach merupakan aspek terpenuhnya kebutuhan dasar anggota masyarakat. Yang ketiga yakni aspek right-based approach merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kekayaan atau materi untuk memberdayakan masyarakatnya. Dan yang terakhir adalah aspek asset-based approach merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan potensi dasar yang telah dimiliki oleh masyarakat sendiri. Peningkatan ekonomi masyarakat. Secara umum, peningkatan ekonomi dapat diartikan sebagai upaya untuk menambah derajat, tingkat, kualitas maupun kuantitas dalam usaha pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat sendiri. Dalam hal ini terdapat tahap-tahapan. Yang pertama, tahap assessment atau tahap awal yang dilakukan untuk pemetaan aspek permasalahan. Untuk yang kedua itu tahap pelatihan, dan yang ketiga yaitu tahap evaluasi dan perbaikan. Indikator tingkat perkembangan masyarakat diantaranya pertama, pengembangan infrastruktur, yang kedua, perkembangan fasilitas umum, yang ketiga, perkembangan akses informasi, dan yang terakhir yaitu perkembangan kualitas dan pendapatan penduduk. Ekonomi kreatif. Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, tentunya dengan berbasis kreativitas. Dalam ekonomi kreatif, sumber daya utama yang dibutuhkan berasal dari ide, gagasan, bakat, atau talenta, dan kreativitas yang dimiliki oleh masyarakatnya. Terdapat 3 pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, antara lain kreativitas, inovasi, dan penemuan. Hal ini dikemukakan oleh Purnomo pada tahun 2016. Berikut 3 hal pokok yang terdapat pada ekonomi kreatif. Yang pertama adalah kreativitas. Makna dari kreativitas ini tersendiri yaitu sebagai suatu kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik dan dapat diterima oleh banyak kalangan. Hasil kreativitas bisa berupa ide baru atau praktis sebagai solusi dari suatu masalah atau melakukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada. Seseorang yang memiliki kreativitas dan dapat memaksimalkan kemampuannya akan mampu menciptakan atau menghasilkan suatu produk yang berguna bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Yang kedua yakni inovasi. Inovasi merupakan suatu transformasi ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk atau proses yang lebih baik lagi, bertambah nilainya dan bermanfaat bagi semua orang. Semua itu dapat diberi contoh sebagai
suatu produk yang sudah ada kemudian diinovasikan dan menghasilkan sesuatu yang bernilai jual lebih tinggi dan lebih bermanfaat. Yang ketiga yakni penemuan. Konsep penemuan menekankan pada penciptaan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya original yang mempunyai fungsi yang unik dan belum pernah diketahui sebelumnya. Pembuatan aplikasi-aplikasi berbasis Android dan iOS sudah menjadi salah satu contoh penemuan berbasis teknologi dan informasi sangat memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan tentang tipologi masyarakat. Secara sederhana, tipologi dalam pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi kelembagaan, serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap wilayah. Ketiga aspek tersebut yaitu potensi dasar. Potensi ini merupakan modal dasar dari masyarakat yang dimiliki untuk melaksanakan pembangunan, terdiri dari potensi alam, potensi penduduk, serta lokasi atau letak wilayah. Yang kedua yakni tipe masyarakat. Tipe ini ditentukan berdasarkan pendekatan potensi dominan yang diolah dan dikembangkan serta telah menjadi sumber penghasilan utama sebagian besar masyarakat. Contohnya seperti masyarakat pada masyarakat pertanian, perkebunan, nelayan, perindustrian maupun lainnya. Yang ketiga yakni tingkat perkembangan masyarakat. Tingkat perkembangan masyarakat bisa dilihat atau diukur berdasarkan indikator tingkat perkembangan masyarakat. Indikator ini digunakan untuk melihat atau mengukur sejauh mana perkembangan masyarakat berdasarkan kurun waktu tertentu. Materi selanjutnya yaitu alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUM desa. Tujuan pembentukan BUM desa ini adalah untuk memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUM desa yaitu melakukan koordinasi dengan pemerintah desa. Selanjutnya untuk tahap persiapan. Tahap persiapan ini meliputi pemetaan atau tipologi desa berdasarkan karakteristik yang dimiliki masing-masing desa. Kemudian pemberdayaan BUM desa yang akan menjalankan seluruh kegiatan operasional BUM desa. Selanjutnya yaitu melihat potensi SDA pada pemberdayaan BUM desa. Untuk selanjutnya yaitu melakukan analisis potensi SDA dan SDM yang dimiliki dan membantu proses pemanfaatannya secara optimal. Untuk selanjutnya yaitu pihak fasilitator atau pelaku pemberdayaan masyarakat selanjutnya membantu BUM desa mendapatkan modal awal untuk persiapan seperti GCR perusahaan dari pemerintah desa, dari pemerintah kabupaten, dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Lalu pihak fasilitator juga membantu proses pembangunan atau pembelian infrastruktur dan sarana atau prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional BUM desa. Fasilitator juga melakukan pendampingan terhadap seluruh kegiatan pada awal berdiri, mulai kegiatan produksi, pemasaran, distribusi, perlengkapan hingga laporan keuangannya. Setelah pemberdayaan BUM desa dilakukan dalam jangka waktu tertentu, selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi, bertujuan untuk mengindikatori keberhasilan yang telah ditentukan, dan hasil monitoring dan evaluasi ini akan mengkategorikan BUM desa sudah berhasil atau masih gagal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan pelafatan kalimat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.